Kalau ada di zaman ini yang kita sepakat mengatakan ada setan berwujud manusia atau manusia berjiwa setan, Jeffrey Epstein orangnya. Manipulatif, penuh pencitraan, koruptif, pedofil, mucikari kelas kakap, kemudian kanibalisme, dan mempraktekkan ritual setan dalam kehidupannya bersama dengan komunitasnya. Tapi Epstein tidak lahir begitu saja. Tidak ada orang lahir dalam karakter setan. Ada tatanan budaya dan nilai yang menciptakan karakter setan. Dalam kasus Epstein, kita bisa melihat bahwa sekulerisme adalah filosofi yang melahirkan karakter setan dalam kehidupan Epstein dan orang-orang sekitarnya. Sekulerisme itu pemisahan agama dari kehidupan yang ditujukan sebetulnya sebagai perlawanan pada agama. Karena Eropa pada masa lampau mengalami trauma akibat eksploitasi kehidupan dalam segala bidang atas nama agama. Maka muncul kemudian antitesanya, yaitu adalah sekulerisme. Di mana agama disingkirkan, termasuk disingkirkan dari politik dan pemerintahan. Namun apa dampaknya? Orang-orang yang kemudian mereka menjauhkan agama dari kehidupan ketika banyak gereja kosong, tempat-tempat ibadah kosong, kemudian mereka ternyata mengalami kekeringan spiritual dan juga mengalami kemudian kosongnya kompas moral yang hakiki. Kemudian hawa nafsu lah yang menjadi acuan di dalam kehidupan mereka. Praktek satanisme yang dilakukan oleh Epstein yang berujung pada kanibalisme, kemudian pembunuhan pada anak-anak dan korban lainnya, sebetulnya adalah panggilan dari kosongnya nilai spiritual dalam kehidupan mereka. Lalu mereka mencari cara ibadah yang menurut mereka pas dengan kehidupan mereka. Maka muncullah kemudian berbagai macam ritual satanis dan juga sekte-sekte keagamaan. Di Amerika Serikat ada ratusan sekte keagamaan yang kemudian menyimpang. Ada namanya kemudian Heaven's Gate, ada Temple Jones yang mereka mengajarkan praktek-praktek ibadah yang tidak masuk akal bahkan sampai kemudian bunuh diri. Nah, ini yang terjadi pada kasus Epstein, bahwa sekulerisme yang diyakini akan bisa membereskan persoalan manusia dengan menjauhkan agama, justru menciptakan tragedi kemanusiaan. Karena manusia yang kering spiritualnya mencari ibadah, mencari agama yang ternyata menyesatkan kehidupan mereka. Seorang ulama besar, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, dalam kitabnya Nizamul Islam menyatakan bahwa di dalam beragama, dalam beribadah, maka tidak bisa diserahkan pada akal, apalagi pada semata-mata insting manusia dalam beragama. Karena berujung pada munculnya takhayul khurafat, persis seperti yang dilakukan oleh Epstein dan jaringannya itu. Hilangnya agama di dalam peradaban sekulerisme melahirkan kompas moral yang ngaco, kompas moral yang berbahaya, yang tidak memberikan kebaikan pada manusia. Eksploitasi seksual yang luar biasa, anak-anak kemudian dijadikan korban, manipulatif, dan berbagai macam kerusakan moral lainnya muncul sebagai sebuah hasil dari satu keyakinan, satu filosofi hidup yang bernama sekulerisme. Dan hati-hati, Indonesia termasuk negara yang menganut filosofi sekulerisme, dan bukan tidak mungkin jejaring seperti Epstein ada dalam kehidupan di masyarakat Indonesia.